Brigadir J, Brigadir Yosua, Brigadir Yosua, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Apa yang terkandung? buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Breaking news, baru kemarin pada 9 Agustus tahun 2022, pihak Kapolri mengadakan konferensi pers atas ditetapkannya Irjen FS sebagai tersangka dalam kasus kematiannya Brigadir J. Mereka juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan fakta adanya kejadian tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, melainkan kasus penembakan terhadap Brigadir J yang dilakukan Baradae atas perintah Irjen FS. Nah, di Neror terakhir kita membahas tentang penembakannya Brigadir J, timeline kejadian, alibi dari pihak-pihak yang terlibat, dan juga teori masyarakat. Malam ini di Neror kita akan membahas tentang perkembangan kasusnya dan temuan-temuan terbaru polisi yang sangat mencengangkan. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. To recap video sebelumnya, Brigadir J dan Baradae ini adalah ajudan dari Irjen FS yang sering mengawal ia dan istrinya Putri C. Pada sore hari pada 8 Juli tahun 2022, Brigadir J kehilangan nyawanya dan langsung dilakukan otopsi yang menunjukkan adanya 7 luka tembak. Pihak keluarga bersaksi bahwa hasil otopsi itu tidak sesuai dengan luka-luka yang mereka temukan di jasadnya Brigadir J. Dalam kesaksiannya, Baradae mengaku bahwa dia menembak Brigadir J setelah mendengar teriakan istri bosnya, Putri C. Putri C juga melaporkan bahwa dia berteriak setelah Brigadir J hendak melecehkannya. Sang suami, Irjen FS, mengaku sedang melakukan tes PCR di waktu yang sama. We left off timeline di Neror kemarin pada 3 Agustus ketika polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus kematiannya Brigadir J. Baradae dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, jangto pasal 55 KUHP tentang persekongkolan, dan jangto pasal 56 KUHP tentang keikutsertaan setelah terbukti bahwa peluru yang ditembakkan Baradae ke Brigadir J itu bukanlah aksi bela diri, melainkan diduga sebagai pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Nah, kalau kita lihat keputusannya polisi yang menetapkan Baradae melanggar pasal-pasal tadi, it seems like polisi menganggap bahwa Baradae ini bukanlah pelaku utama dan bukan pelaku tunggal penyerangan terhadap Brigadir J. Dengan fakta itu, penyelidikan pun dilanjutkan. Selama beberapa hari terakhir, polisi menemukan banyak sekali temuan baru lainnya yang eventually menjadi titik terang nih dari kasus yang satu ini. Jadi kita udah mulai bisa lihat ujungnya. Apa saja penemuan polisi? Dari konferensi pers yang diadakan pada Selasa 9 Agustus kemarin yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, olah TKP, dan juga laporan forensik, ditemukan beberapa hal nih yang memang menghambat proses penyidikan. Ada beberapa upaya penghilangan barang bukti seperti hilangnya CCTV, rekayasa, tindakan yang tidak profesional saat penanganan dan juga olah TKP, bahkan sampai penyerahan jasadnya Brigadir J ke keluarganya di Jambi. Komjen Agung Budi Marioto selaku Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian itu bilang bahwa emang ada nih beberapa personel kepolisian yang sengaja ngambil CCTV dari lokasi kejadian. Nah, kepolisian akhirnya tuh memeriksa sebanyak 56 anggota Polri dan ditemukan bahwa 31 di antara mereka itu diduga terlibat melanggar kode etik Polri seperti merusak, menghilangkan barang bukti, dan merekayasa. Damn, 31 orang. Nah, untuk menghilangkan penghambatan dalam penyelidikan ini, Polri akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan beberapa anggota kepolisian, termasuk Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan juga memutasi beberapa anggota yang diduga melanggar kode etik Polri. Pihak kepolisian juga melakukan penempatan khusus untuk 11 personel Polri yang terdiri dari seorang Jenderal Bintang 2, Pak Irjen FS, 2 personel Jenderal Bintang 1, 2 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, dan 1 AKP. Sedangkan 3 perwira tinggi itu ditempatkan di Mako Primo Polri dan jumlah personel yang terlibat ini terus bertambah. Stres nggak sih lo? Stres nggak? Jadi anggota Polri yang ditahan terkait kasusnya Brigadir J ini jadi 11 orang.
Nah, kayak tadi aku bilang di awal, jadi setelah dilakukan pemeriksaan nih terhadap Baradae dan Irjen FS, Kapolri Sigit itu mengatakan bahwa tidak ditemukan fakta adanya kejadian tembak-menembak antara Baradae sama Brigadir J. Melainkan kasus penembakan yang dilakukan sama Baradae ke Brigadir J atas suruhannya Irjen FS. Dan untuk membuat seakan-akan emang terjadi nih peristiwa tembak-menembak itu, Irjen FS melakukan penembakan ke dinding berkali-kali dengan menggunakan pistolnya Brigadir J. Jadi emang luka-luka yang ditemukan di tubuhnya Brigadir J itu bukanlah dari aksi tembak-menembak. Nah, sebelumnya polisi itu cuma menetapkan 3 orang tersangka, Baradae, Bribka R, sama KM yang merupakan supirnya Putri C. Tapi sekarang polisi sudah menambahkan Irjen FS menjadi salah satu tersangka. Di konferensi pers kemarin, pihak kepolisian tuh menjelaskan beberapa peran terkait 4 orang tersangka tadi. Irjen FS menyuruh melakukan dan membuat skenario peristiwa soal terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Baradae sebagai orang yang menembak Brigadir J, Bribka R ikut membantu dan juga menyaksikan peristiwa penembakan, dan KM, supirnya Ibu Putri C, itu ikut membantu dan juga menyaksikan penembakan. Keempat tersangka ini terjerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Subsider pasal 338 tentang pembunuhan, Jangto pasal 55 KUHP tentang persekongkolan, dan 56 KUHP tentang keikutsertaan dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Polri juga geledah nih 3 rumahnya Irjen FS, rumah pribadinya di Duren 3, Jakarta Selatan, rumah dinasnya yang di Duren 3, dan satu lagi rumahnya di Jalan Bangka. Sejumlah barang disita juga dari 3 lokasi tersebut, tapi pihak kepolisian belum membeberkan barang apa saja yang disita. Saat ini kepolisian juga masih menunggu hasil uji balistik dari Pusat Laboratorium Forensik dan menunggu hasil otopsi kedua jasadnya Brigadir J. Ini sudah beberapa kesaksian tambahan nih. Jadi kayak tadi aku bilang di konferensi pers kemarin, ditemukan tuh ada beberapa upaya penghilangan barang bukti berupa CCTV yang dilakukan oleh beberapa personel kepolisian. Nah, hal ini ternyata didukung nih sama penyataan Ketua RT dari rumah dinasnya Irjen FS di TKP yang mengatakan bahwa emang ada nih sejumlah polisi yang nggak pakai seragam mengganti dekoder kamera CCTV yang ada di kompleks perumahan itu tepat 1 hari setelah baku tembak terjadi. Next ada tambahan dari kuasa hukumnya Baradae. Di video terakhir kita akhiri videonya dengan bilang bahwa pada 3 Agustus Baradae dijadikan tersangka dalam kasus ini. Nah, 5 Agustus 2 hari kemudian Baradae itu yang udah ditetapkan sebagai tersangka tiba-tiba aja menarik BAP atau berita acara pemeriksaannya dan memberikan kesaksian baru. Dia ngasihin kesaksian yang dia tulis sendiri. Dalam kesaksiannya itu basically Baradae membongkar apa yang terjadi. Dia bilang bahwa pada hari kejadian Irjen FS itu ada di lokasi. Nah, kuasa hukumnya Baradae, Deolipa Yumara, itu juga mengatakan bahwa Baradae ini terpaksa menjalankan perintah untuk menembak Brigadir J karena pressure, kayak basically dia dapat tekanan dari atasannya. Nah, revisi dikit, jadi di video yang lalu kita sempat bilang berdasarkan satu artikel yang cerita bahwa Baradae itu adalah penembak yang jitu. Ternyata bukan itu faktanya. Bahkan Baradae itu baru saja mendapatkan izin untuk memegang pistol tuh November 2021. Nah, kuasa hukumnya Baradae itu bilang juga bahwa Baradae akhirnya dengan terpaksa nih menembak Brigadir J sambil menutup matanya. Kayak saking dia takutnya. Sang pengacara juga menambahkan kalau Baradae ini mengatakan kepadanya bahwa di hari penembakan itu dia tuh nggak turun dari lantai 2 ke lantai 1 karena keteriakannya Putri C, tapi karena dia dengar ada yang ribut-ribut di ruang tamu. Karena mendengar keributan itu, Baradae pun turun ke lantai 1 dan sampai di tangga dia melihat ada Irjen FS memegang pistol dan nggak jauh dari Irjen FS terlihat Brigadir J yang udah jatuh terkapar berlumuran darah. Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Edwin, mengatakan kalau Baradae itu menembak Brigadir J dalam jarak yang cukup dekat. Jadi meskipun Baradae bukanlah penembak yang handal, tembakannya pasti akan mengenai Brigadir J. Next ada kesaksiannya Ketua Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bilang bahwa pada hari kejadian 8 Juli tahun 2022 pada pukul 17.01, beberapa menit setelah Putri C dan para ajudannya itu pergi meninggalkan rumah pribadi menuju rumah dinas, terlihat nih ada mobilnya Irjen FS yang pergi meninggalkan rumah pribadinya untuk menuju tempat lain. Tapi tiba-tiba aja mobil itu tuh berhenti dan muter arah, berputar balik ke arah berlawanan dan pergi mengarah ke rumah dinas. Nah, kalau menurut pengakuannya Irjen FS, dia pada saat itu putar balik karena dia mendapatkan telepon dari Putri C yang bilang bahwa dia mendapatkan pelecehan. Tapi nggak lama kemudian ada CCTV yang merekam Putri C kembali ke rumah pribadi didampingi sekitar 2 orang di belakangnya. Dan memang saat itu kondisi Putri C terlihat seperti sedang menangis.
Wait, bukannya di video terakhir kita punya kesaksiannya Komnas HAM yang bilang bahwa mereka punya bukti tes PCR-nya Irjen FS ya? Menarik. Kesaksian tambahan dari kuasa hukum Brigadir J. Jadi ini menarik. Kemarin waktu pertama kali Putri C ini muncul di publik, banyak banget orang yang shocked, terkejut, apalagi setelah mendengar perkataannya Putri C yang bilang bahwa dia tuh mempercayai dan tulus mencintai suaminya sambil menangis. Nah, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. nggak cuma masyarakat umum, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, itu juga ikut terkejut sama kemunculannya Putri C. Dan dia itu cukup skeptis atas siapa sebenarnya yang muncul pada hari itu. Maksudnya gimana? Jadi, ketika Putri C datang, bapak kuasa hukum ini mempertanyakan apakah itu beneran Putri C yang beneran. Dia bilang nih, itu yang aku lihat itu bukan Ibu Putri yang selama ini beredar di medsos ya. Aku memang nggak kenal Ibu Putri, tapi kalau kita lihat kemarin di medsos, Ibu Putri kan cantik, bersahaja, seperti artis dan cetar gitu, kalau bahasa ABG. Basically, dia mengatakan kayaknya itu bukan Putri C, malah sosok yang muncul itu lebih menyerupai pengacaranya Putri C. Sang kuasa hukum bilang, ini pengacaranya yang berperan sebagai Putri C atau bagaimana? Kok beda sekali wajahnya? Kok bisa sangat berbeda? Sudut-sudut wajahnya kalau aku lihat wajah-wajah dari Sumatera Utara kemarin yang nangis di Makobrimob itu. Sedangkan yang selama ini dikatakan media sebagai istrinya Irjen FS, roman-roman wajahnya seperti perpaduan Jawa Bali kalau aku lihat ya. Tapi kalau kemarin yang nangis-nangis itu, Ibu Putri atau bukan? Atau jangan-jangan pengacaranya? Dikutip dari tv1news.com, yang nangis-nangis itu kok romannya beda gitu ya. Yang nangis-nangis itu sudah kulitnya hitam, wajahnya kotak-kotak begitu. Ini Ibu Putri atau siapa nih? Kok mirip pengacaranya? Sedangkan yang beredar itu kan Bu Putri C ini digambarkan wajahnya putih dan bersinar seperti terawat di salon begitu katanya kan. He's not even done. Dia tambahin, yang kemarin kulihat. Begitu kata kuasa hukum Brigadir J. Gimana menurut kalian guys? Satu-satunya yang tersisa, yang belum di-share ke masyarakat adalah motif. Di video terakhir kita membahas teori-teori publik nih tentang apa sih motif dari penembakan yang terjadi. Apakah sesuai dengan pernyataan awal polisi dan kesaksian awalnya Baradae bahwa Putri C hendak dilecehkan lalu dia membela dan akhirnya terjadi tembak-menembak antara dua ajudan ini sudah terbukti salah. Yang kedua adalah pertikaian yang buruk, basically Brigadir J sama Baradae berantem, tembak-tembakan yang ternyata juga salah. Teori ketiga adalah sesimpel asmara, jealousy, cheating. Mungkinkah kisah asmara antara Brigadir J dan Putri C yang membuat marah suaminya? Well, we don't know. Namun banyak sekali masyarakat yang masih juga skeptis sama teori yang ketiga itu dan merasa bahwa kalau sesimpel itu kayaknya nggak mungkin orang sebesar atau sepenting Irjen FS mau mempertaruhkan segalanya. Banyak juga yang berteori, apa mungkinkah Brigadir J memegang rahasia yang jauh lebih besar daripada kisah asmara? Kepolisian mengaku bahwa mereka masih melakukan pemeriksaan terkait apa motifnya Irjen FS menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Ada satu teori lain yang sempat viral di media sosial yang katanya merupakan kesaksian dari Baradae yang intinya basically Irjen FS ketahuan selingkuh, Brigadir J lah yang membeberkan ke Putri C, dan karena Irjen FS sudah marah nih, sekalian takut kalau Brigadir J ini orangnya gampang membeberkan rahasia orang dan dia memiliki rahasia lainnya yang bahkan lebih besar dari perselingkuhan, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Brigadir J. What do you guys think? Apa kira-kira motif di balik tragedi ini? Coba komen di bawah. Jujur, ada banyak email-email yang masuk ke requestnessy@gmail.com yang menceritakan dari perspektif orang dalam, tapi kita nggak bisa memvalidasi fakta-faktanya. Jadi semua yang kita rangkum di video ini adalah hal-hal yang kalian bisa temukan di media. What do you think happen? Kalau misalnya kalian punya insights, boleh banget ditulis di bawah. Dan kita akan terus pantau bareng-bareng dan tunggu hasil otopsi dan juga motif yang sudah ditemukan sama polisi. Terima kasih semuanya yang sudah minta part 2 dari video ini. Kalau misalnya kalian suka sama penjelasan kami, please like it, follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget, NessyJJJ, dan subscribe ke channel ini. Juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!
memutuskan untuk menonaktifkan. Udah, let's go.